Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayarim Aminuddin, mahasiswa Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya video tugas mata kuliah CAD/CAM. Dan sebelumnya kita udah praktikum tentang laser cutting ya. Sekarang kita lanjut untuk yang 3D print. Jadi 3D print itu berbeda dengan laser cutting. Kalau 3D print itu kita mencetak sebuah desain berbentuk 3D teman-teman. Jadi biasanya memakai mesin seperti Bambu Lab, terus dan masih banyak lagi lah. Lalu sebelum kita mencetak seperti laser cutting kemarin, kita juga harus mempunyai desain terlebih dahulu gitu teman-teman. Dan di sini kita langsung aja buka Bambu Lab softwarenya. Dan di sini aku udah mendesain ya, bukan desain sih, aku ngambil dari website. Jadi kalian kalau mau ngedesain juga bisa dari SolidWorks, lalu kalian ekspor dalam bentuk file extensionnya tuh .stl teman-teman. Jadi kita pertama create new project, lalu klik file, klik import. Nah kemarin aku udah download yang ini teman-teman, kita open. Oke, ini adalah objek atau benda yang mau kita cetak seperti itu. Lalu kita bisa auto, ini tuh fungsinya auto orient tuh buat agar efisien gitu teman-teman, nggak memakan banyak, maksudnya waktunya juga nggak lama gitu. Oke, di sini ada banyak fitur. Yang pertama ada quality, strength, support, dan order. Mungkin aku jelasin dari strength ya. Jadi dari strength ini tuh yang aku mau mention tuh yang ini teman-teman, yang sparse infill. Jadi sparse infill density itu ini bentukannya persen ya. Maksudnya ini tuh kepadatan dari sebuah barang atau benda yang mau kita cetak. Jadi semakin dia padat, semakin dia solid gitu teman-teman. Katakanlah aku mau 50%. Cara mau ngeliatnya gimana? Kita klik slice plate. Nah, yang ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini dia padat banget ya di bagian bawahnya. Kita bisa lihat. Nih, itu padat banget teman-teman. Kalau 50% kita bandingin sama 20%, nah pasti dia akan berbeda teman-teman. Kita lihat perbedaannya. Nah beda kan, tadi tuh polanya lebih kecil, sekarang lebih besar gitu teman-teman. Dan di sini tuh ada sparse infill pattern, itu kita bisa pilih mau seperti apa pola dalam kita mencetak 3D print gitu. Dalamnya ada banyak nih teman-teman. Kalau aku biasanya pakainya yang grid sih. Oke, mungkin aku mau nyetak 30% aja. Oke, sedikit mention ya teman-teman. Jadi kita kalau semakin padat sparse infill density-nya itu bakal semakin lama gitu teman-teman waktunya. Ini bisa lihat 18 menit ya kita mencetak sebuah gantungan kunci ini sampai selesai. Jadi kalau dia 100%, dia otomatis sudah pasti akan lama gitu teman-teman. Jadi langkah selanjutnya ketika kita udah naruh ini di sini, lalu kita ekspor teman-teman file ini, ekspor, lalu kita cetak di mesin 3D print Bambu Lab A1 ya teman-teman. Itu pakai micro SD teman-teman. Oke, aku sedikit lupa jelasin tadi untuk di bagian sini tuh bentar. Nah, di sini ada filamen ya teman-teman. Jadi kalian juga harus nyesuaiin gitu teman-teman. Filamen yang kalian pakai itu yang apa? Kalian katakanlah ini yang masih ada banyak jenisnya juga kan. Pokoknya kalian sesuaiin lah sama filamen kalian gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung lanjut aja untuk proses pencetakan gantungan kunci ini di mesin 3D print Bambu Lab A1. Oke teman-teman, jadi ini adalah mesin 3D print Bambu Lab A1 nya ya. Yang pertama itu kita harus pastiin itu filamennya udah terpasang ya teman-teman. Lalu kita masukin ke dalam selangnya, lalu
setelah kita masukin filamen ke dalam selang itu kita bersihin dulu teman-teman, apa namanya, sisa-sisa print sebelumnya itu yang nozzle-nya tadi itu. Nah kalau dirasa udah siap semua, kita tinggal masukin file yang kita punya tadi di micro SD kan teman-teman, lalu kita masukin ke dalam mesin 3D printnya, lalu kita print di fitur yang time lapse tadi. Jadi yang pertama itu dia akan manasin dulu ya teman-teman bed dari 3D printnya tersebut agar dia panas. Kita tunggu. Lalu ketika mesin 3D print bednya tadi udah panas, dia akan melakukan kalibrasi terlebih dahulu teman-teman. Ini nggak tahu ya berlaku di mesin lain atau enggak, cuma yang jenis Bambu Lab itu dia seperti itu teman-teman. Jadi dia lakuin kalibrasi kayak gini, jadi dia belum ngeprint bentuk yang kita pengen tadi, gantungan kunci, tapi dia melakukan seperti ini dulu gerakan kalibrasi. Jadi ketika dia udah ngelakuin gerakan kalibrasi seperti ini, ya baru gitu teman-teman ngeprint gantungan kunci kita. Nah ini adalah proses ketika sudah mulai mengeprint 3D desain kita. Dia melakukan gerakannya itu sesuai pola dari yang kita mau tadi ya teman-teman di software Bambu Lab. Kan tadi aku polanya yang grid ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja sampai proses pencetakan 3D nya itu selesai ya teman-teman. Nah ini adalah hasil dari 3D print kita yang udah selesai teman-teman. Sebelumnya tunggu bednya dingin dulu ya, jangan langsung diambil karena itu panas sekali. Jadi kalau udah dirasa dingin, kita bisa angkat bednya, kita keluarin, lalu kita bisa ambil gantungan kuncinya atau objek yang udah kita print. Lalu biasanya itu kalau mau ngambil objek itu pakai spatula ya teman-teman, karena ini spatulanya nggak ada, jadi kita pakai cara seperti ini. Dan ini tidak untuk dicontoh ya, karena bisa merusak bednya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk langkah-langkah membuat atau mencetak desain 3D print kita. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.